Oke, selamat siang semuanya ya. Selamat datang ke Zoom teknis WSP di siang hari ini ya, hari Kamis. Tadi kita harusnya mau jam 13.30 ya, tapi saya tunda sedikit agar teman-teman kita yang lain bisa join juga Zoom ini ya. Alhamdulillah partisipannya, pesertanya cukup banyak ya. Ada 8 orang untuk mengikuti Zoom siang ini. Untuk materi hari ini kita akan ngulang lagi ya, balik ke cara posting di WSP ya. Karena memang Zoom teknis ini difokuskan untuk WSP saja ya, dan diarahkan bagi para pemula yang mungkin masih bingung atau bahkan belum pernah menggunakan WSP. Itu. Jadi mungkin kalau kalian kemarin-kemarin udah pernah datang, mungkin saya kasih tahu aja sekarang materinya mungkin akan itu-itu aja, akan ngulang-ngulang terus karena memang Zoom yang teknis ini diarahkan untuk para pemula WSP yang belum bisa make gitu. Jadi kami dari tim TTK menyediakan open forum bagi kalian yang masih belum ngerti nih cara pakai WSP gimana gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja ya. Saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya share screen saya. Suara saya juga terdengar ya. Oke, nah ini bisa dilihat ya. Ini adalah WSP yang sudah semi keurus lah, setengah keurus ya. Sudah agak lengkap ya. Sudah ada atas header, ada foto bannernya juga. Ada beberapa produknya juga. Ada live traffic feed. eh, Kontak personnya juga diisi, ada beberapa widget ya, dan ada artikel juga sudah diisi ya. Nah, tapi hari ini kita akan fokus untuk posting produk ya, yaitu yang ada di sini nih. Ya, akan muncul di sebelah sini. Kita akan posting produk ya. Posting produk ini adalah ya bisa dibilang fungsi utama ya dari WSP ya. Karena di posting produk inilah kalian akan mempromosikan produk-produk kalian atau produk-produk vendor di kancah digital atau di internet ya. Oke, untuk tampilan yang ini, yang saya tampilkan sekarang ini, kita sebut dengan beranda ya. Nah, beranda ini adalah ya kalau kita bandingnya dengan toko asli atau toko offline, ya ini halaman depan kalian. Ini yang calon-calon pelanggan kalian lihat pada saat mereka masuk toko kalian ya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, mau bagaimanapun pasti yang namanya toko ada ruangan belakangnya atau kita nyebutnya dapurnya, di mana kalian menata-nata, di mana kalian mengatur-atur tampilan toko kalian, produk toko kalian dan seterusnya ya. Nah, untuk posting produk kita masuk ke area dapur ini ya. Caranya gimana untuk masuk ke area dapur ini? Nah, ini saya buka dua ya. Untuk masuk ke area dapur, ini nama domain WSP kita ya. Kebetulan ini nama WSP saya blisafety.biz.id ya. Ini kita tambahkan di belakangnya garis miring, lalu panel MS. MS-nya besar seperti ini ya. Jadi perhatikan setelah nama domain WSP kalian, tambahkan garis miring, lalu panel MS. Ya, MS-nya besar. Nah, ini kalian akan langsung, jika kalian klik, akan langsung mengarah ke loginnya, login panelnya ya. Seperti ini. Nah, di sini kalian masukkan username dan password yang diberikan oleh sales kalian untuk masuk ke WSP kalian. Ya, seperti biasa. Nah, kalau kalian berhasil memasukkan password dan username, nah akan muncul, kalian akan masuk ke halaman seperti ini. Ya, yang kita sebut dengan ini. Halaman admin panel atau panel MS. Ya. Nah, untuk menu yang kita pakai sebenarnya dalam penggunaan WSP hanya dua ini, ya.
Untuk premium website, website daftar ke Google riset kata kunci itu kita jarang make ya. Karena sebenarnya memang tidak dibutuhkan atau sebenarnya bukan prioritas lah jatuhnya. Jadi yang kita gunakan hanya untuk dua ini ya. Mungkin saya bisa jelaskan dengan singkat. Untuk pengaturan, ini itu untuk mengatur tampilan WSP kalian ya. Jadi di sini kalian misalnya mau ditampilin produknya berapa kolom atau berapa berapa baris di apa ada berapa produk di satu baris. Dan di satu baris itu ada berapa kolom gitu dan seterusnya ya. Ini kalian bisa rubah dan juga kalian juga bisa berubah warna di WSP kalian ya. Mungkin kalau kalian baru punya WSP bisa dilihat bahwa ini warnanya udah bukan oranye lagi ya. Ini warnanya udah hijau karena saya ubah di menu warna ini ya. Nah, untuk kontak person juga diisinya di sini di pengaturan ya. Kontak person ya daftar identitas yang bisa dihubungin lah ya. Seperti kontak person seperti biasanya. Nah, ini untuk meta SEO utama. Nah, ini nanti kalau kalian inspeksi ya kalian akan submit di sini. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, untuk robot dan sitemap itu untuk sekarang nggak usah dipakai dulu ya, karena itu udah materi lanjutan ya. Jadi kalian nggak usah harus fokus ke robot dan sitemap. Itu nanti aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke master data. Nah, untuk upload produk, kita akan masuk ke menu master data ini. Nah, untuk master data ini adalah yang berhubungan dengan konten-konten ya. Bisa dilihat ada kategori, widget, atas header, bawah header, full page, layout per URL, produk, artikel, gambar, upload multiple gambar, atas konten, link per page, body per page, dan meta per page ya. Nah, untuk penguploadan produk, kita akan fokus ke dua menu ini, yaitu pertama kategori ini ya, lalu dan menu ini, produk ya. Nah, sebelum saya lanjut, mungkin dari para peserta ada yang bisa bantu saya, mungkin ada yang punya produk yang mau kita praktekkan untuk Zoom ini. Silahkan open mic atau di chat, boleh? Ada. Ya, silahkan Pak. Izin mas. Untuk jasa pemasangan ini mas, depot air minum. Jasa pemasangan depot air minum ya? Ya. Oke, boleh ya Pak Igun. Terima kasih ya. Oke, baik. Kita pakai ya produknya Pak Igun ya. Jasa pemasangan depot 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 air minum ya. Nah, oke, sebelum kita upload produk, ya, kita bikin dulu kategorinya, ya. Kategori ini ya anggap aja katalog produk-produk kita, gitu. Jadi misalnya kalian punya lebih dari dua produk, kalian bisa bikin dua kategori, gitu. Jika kalian punya tiga produk, kalian bikin kategori tiga, gitu, dan seterusnya ya. Nah, berarti untuk sekarang kita bikin dulu, ya, produk tadi yaitu jasa pemasangan depot. Gini ya Pak, tulisan ya, Depot air dep, minum. ya depot air minum ya. Air minum. Oke, kita bikin dulu kategorinya, lalu kita submit ya. Nah, sudah disubmit kategorinya. Nah, ini kita lihat ya di sini, kita refresh, maka kategorinya akan muncul. Jasa pemasangan depot air minum. Nah, ini karena belum ada produknya, dia masih kosong nih. Ada masih kosong nih. Nah, ini kita contoh ada dua nih. Nah, ini kan misalnya tadi kalian produknya pertama jasa pemasakan depot air minum. Nah, ini eh, Pak Toto ya di di chat mengatakan spare part alat berat. Nah, misalnya kalian punya dua produk nih dengan dua kategori berbeda. Nah, berarti kalian bikin lagi kategorinya. Input kategori. Nah, kita kali masukkan spare part alat berat gitu. Spare part alat berat. Nah, kita masukkan kategorinya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita refresh lagi, maka kategorinya akan muncul di sini ya. Jadi kalau produknya secara signifikan berbeda gitu kan ini beda ya. Pemasangan depot air minum sama alat berat itu beda beda drastis ya. Itu ya dibikin kategorinya yang berbeda. Cuman kalau agak mirip misalnya kalian kayak jasa konstruksi gitu dengan itu yang lainnya. Nah, itu kan jasa konstruksi kan bisa konstruksi rumah, bisa konstruksi kan bangunan kantor dan seterusnya. Nah, itu boleh disatuin aja ya sebagai jasa konstruksi
gitu ya. Oke, sekarang kita pakai contohnya Pak Igun dulu ya, jasa pemasangan depot air minum. Nah, setelah kita bikin kategorinya, kita masuk ke menu produk. Nah, di produk inilah kalian bikin eh, kalian bikin artikel tentang jasa atau produk yang ingin kalian jual. Itu ya. Kita masuk ke ini, plus input produk. Nah, input produk kalian akan tampil halaman seperti ini ya. Halaman seperti ini yang saya akan pandu satu-satu ya apa aja yang harus diisi di kolom-kolom ini ya. Nah, yang pertama ada kolom kategori, kategori produk ya. Nah, ini dia menunya drop down ya. Nah, berdasarkan kategori yang sudah kita buat. Nah, jadi pastikan untuk produk tersebut kategorinya sudah kalian buat ya. Jangan langsung produk tanpa buat kategori pasti nggak akan muncul di sini. Nah, kita pilih jasa pemasangan depot air minum. Ya, kita pilih. Lalu kita masuk ke kolom nama produk. Nah, di nama produk inilah kita mainin SEO-nya ya atau Search Engine Optimization-nya. Ini saya buka Notepad ya. Saya buka Notepad. Nah, untuk penyusunan nama produk ya atau penyusunan keyword ya di sini, kita itu biasanya diwajibkan di kudu wajib ada 4 tipe keyword ini. Yang pertama adalah awalan ya, yang kedua adalah keyword utama, utama ya. Lalu yang kedua adalah ekor satu, dan kedua adalah ekor dua, keempat ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini apa aja sih yang dimaksud dengan awalan keyword utama ekor satu ekor dua ini ya? Oke, saya akan jelaskan. Kita masuk ke keyword utama dulu. Karena keyword utama adalah yang paling gampang, yaitu keyword utama ya adalah jasa atau produk yang ingin kita promosikan. Nah, dalam kasus ini adalah pemasangan depot air minum ya seperti ini ya. Nah, kita masuk ke awalan. Nah, awalan itu apa? Awalan itu adalah kata yang mendahului keyword utama kita ini. Tadi kan kita tadi disebut adalah jasa. Nah, jasa itu masuk ke awalan ya. Jadi kalau bisa sih jangan digabung ya jasanya, lebih baik dipisah karena kalau digabung mungkin jumlah keywordnya akan lebih sedikit. Nah, misalnya jasa, jasa kita juga bisa masukin harga, harga pemasangan depot air minum, atau digabungkan harga jasa pemasangan depot air minum bisa ya. Biaya. Nah, misalnya kita ini aja ya. Harga jasa pemasangan depot air minum, biaya pemasangan depot air minum. Nah, seperti ini ya. Nah, itu yang disebut dengan awal. Jadi kata-kata yang bisa membantu keyword utama ini gitu. Yang ada hubungannya yang pasti ya. Jasa, harga, harga jasa, biaya. Oke, masuk ke ekor satu. Nah, ekor satu ini apa sih? Kalau ekor satu ini saya biasanya bilang adalah sifat dari produknya ini gitu. Sifat dari produknya ini atau sifat dari pencahariannya gitu. Maksudnya dari sifat pencariannya apa? Eh, pada saat kita membuka ke Google nih, nggak mungkin kan orang cuma nyari eh, pasang apa jasa pemasangan depot air minum gitu. Nggak mungkin orang cuman seperti itu gitu ya. Nggak mungkin karena cuma nyari pasang depot air minum gitu. Nah, nggak mungkin cuman kayak gini. Pasti mereka ada tambahan di belakang dan di depannya gitu. Ini bisa kita langsung lihat ya contohnya. Nah, harga biaya depot air minum isi ulang, biaya pasang depot air minum isi ulang. Nah, ini yang di awal itu yang tadi yaitu awalan. Harga, biaya, jasa, pemasangan, cara dan seterusnya itu adalah awalan. Sementara yang terletak di setelah produk apa keyword utamanya seperti ini isi ulang semua ya. Isi ulang ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan ekor satu gitu ya.
Jadi yang saya bilang yaitu sifat produknya atau sifat pencariannya. Sifat produknya maksudnya apa? Seperti ini. Isi ulang. Ini kan berarti sifat dari eh, produknya itu sendiri ya, yaitu depot air minum untuk isi ulang gitu. Ini bisa kita masukkan contohnya ya sebagai contoh ya, isi ulang gitu. Mungkin sama Pak Igun nggak sesuai tapi nggak apa-apa ya ini buat contoh aja ya, isi ulang. Nah, selain, nah ini contoh dari sifat produknya itu. Kalau untuk sifat pencariannya adalah kata-kata seperti ini. Terdekat, ya ini saya sebenarnya terdekat, eh, profesional, eh, bergaransi misalnya ya. Nah, seperti ini kata-kata dari sifat pencariannya. Karena seperti yang saya bilang tadi, orang pada saat nyari di internet nggak mungkin cuman nyari eh, topiknya doang, ya. Nggak mungkin cuma nyari topiknya doang atau produknya doang. Pasti mereka akan menambahkan kata-kata di belakang produk tersebut, ya. Ya, misalnya kalau karena ini jasa, ya, pasti orang-orang akan nyari terdekat atau terpercaya, ya terpercaya ya, terpercaya. Karena orang ingin hasil pencarian mereka itu pas dengan preferensi mereka atau pas dengan keyakinan mereka gitu. Mereka nggak mau kayak ini kayaknya kalau gini doang pasti takutnya banyak yang kurang kurang profesional nih pemasangan depotnya. Coba dia tambahin profesional. Semoga dengan harapan mereka menambahkan profesional, hasilnya akan lebih terfilter lagi sehingga hasil pencariannya akan lebih mengerucut gitu. Lanjut ke ekor dua. Nah, ekor dua ini paling mudah ya, paling mudah kedua ya saya nyebutnya. Paling mudah kedua. Kenapa? Karena ekor dua ini adalah eh, tempat tujuan marketing kita gitu. Jadi produk kita ini mau dipasarkan di daerah mana gitu. Ya, Pak Igun produknya ditawarkan di daerah mana Pak? Jasanya kalau saya boleh tahu. Aceh Tenggara, Di mana Pak? Aceh Tenggara. Oh, Aceh Tenggara ya. Oke, baik baik baik. Oke, Aceh Tenggara ya. Oke, kita cari ya. Nah, ini kan Kabupaten Aceh Tenggara ya. Nah, ini kita masukin ke sini. Aceh Tenggara. Ya. Nah, ini di Aceh Tenggara ini, oh ya, untuk ekor dua, itu kita bisa main kota. Kita standarnya itu untuk ekor dua ini kita mainnya adalah kota atau kabupaten. Jadi, anggap aja ini nggak cuma Aceh, nggak cuma Aceh Tenggara, misalnya Yogyakarta gitu ya. Misalnya ya, kita pakai contoh aja. Jakarta, Jakarta ya, seperti ini. Misalnya, lalu Jakarta gitu. Nah, atau jika kalian merasa produk kalian ini, misalnya kan contohnya kita ini Aceh Tenggara, kabupaten sudah cukup apa cukup sempit ya, yaitu dia cuma main Pak Igun cuma main satu kabupaten Aceh Tenggara. Nah, kalau memang target market kalian itu cuma beberapa kota saja, satu atau dua kota, kalian boleh main kecamatan ya agar bisa lebih spesifik lagi hasil pencariannya. Jadi misalnya kalau kita mainnya di Aceh Tenggara, nah berarti kita bisa cari kecamatannya apa aja nih kecamatan di Aceh Tenggara. Nah, ini Babul Babul Makmur boleh. Babul Makmur. Oh, sorry, saya ada yang lupa ya. Jangan lupa di ekor dua tambahkan kata di depannya. Di Aceh Tenggara, di Yogyakarta, di Jakarta, di Babul Makmur. Saya tambahkan satu lagi di Bukit Tusam nih misal ya. Di Bukit Tusam ya. Jadi untuk ekor dua yaitu target marketing produk kita ya. Kita standarnya main di kota atau kabupaten. Tapi kalau pengen main lebih spesifik lagi, bisa main kecamatan, ya. Jangan main kelurahan tapi kelurahan terlalu kecil, ya. Jadi disarankan paling kecil itu tingkatnya adalah kecamatan. Nah, ini kita sudah menyusun beberapa keyword ya
beberapa kata, banyak ya. Nah, pada saat pembuatan judul ini, saya selalu bilang jangan terlalu kaku pada saat penyusunan judul. Maksudnya jangan kaku apa? Jangan karena kata awalan kita jasa, kita cuma pakai ekor satunya isi ulang, ekor duanya di Aceh Tenggara gitu. Enggak. Eh, Semua keyword yang di sini itu kita bisa campur-campur, bisa kita acak-acak lagi, bisa kita silang-silangin lagi untuk membuat judul yang baru gitu. Jadi misalnya kita pakai harga jasa bisa aja kita gabungin dengan terdekat di Bukit Tusam. Biaya bisa aja kita gabungin dengan isi ulang di Yogyakarta gitu. Kalau metode saya, metode paling gampang saya nih, pada saat kalian sudah menyusun menyusun keyword ini, menyusun keyword ini, eh, kalian yang turun adalah ekor satu dulu. Sorry, ekor dua dulu ya. Jadi maksudnya gimana? Kan ini udah kelihatan susunannya nih. Jadi kalian pakai jasa pemasangan depot air minum isi ulang di Aceh Tenggara. Lalu ke ekor duanya turun. Jasa pemasangan depot air minum isi ulang di Yogyakarta. Jasa pemasangan depot air minum isi ulang di Jakarta sampai habis sampai bawah nih di Bukit Tusam. Lalu ekor satunya yang turun. Jasa pemasangan depot air minum terdekat di Aceh Tenggara. Habisin lagi sampai habis. Lalu ekor satunya turun, ekor duanya naik lagi. Begitu aja terus ulang-ulang ya sampai sampai awalannya juga turun nanti nanti ekor satunya habis, awalannya turun, ekor satunya naik lagi. Ekor duanya juga naik lagi. Kalian ulang-ulang aja seperti itu sampai awalannya itu habis. Kalau awalannya habis sampai bawah semua ya berarti keyword kalian sudah kepake semua gitu. Kalau saya metode gampangnya adalah seperti itu. Kalau kita keep track apa dengan mudah ya, nah tinggal nurun 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 nurun. Jadi gampang kelacak keyword kita yang sudah kita buat ya. Oke, untuk sekarang kita pakai yang paling atas saja ya, yaitu jasa pemasangan depot air minum isi ulang di Aceh Tenggara. Ya, kita taruh di sini. Ya. Nah, kita makainya baris satu aja. Baris dua nggak usah ya. Baris dua, baris tiga itu nggak perlu kita otak-atik ya. Lebih baik kita makainya yang bukan malah lebih baik malah kita emang disarankan pakainya yang baris satu aja. Gitu. Lanjut ke upload file gambar produk. Nah, ini uh, kita di sini mengupload gambar produk kita ya. Nah, ini karena kebetulan saya nggak ada fotonya, kita boleh ngambil dari Google aja dulu ya sebagai contoh ya. Kita ambil dari Google dulu. Nggak apa-apa untuk sekarang kita pasang aja dulu. Misalnya jangan ini ya. Nah ini Pak, kalau kalian ngambil dari Google, pastikan fotonya nggak ada watermarknya ya. Kalau ada watermarknya, kemungkinan bisa di take down. Nah ini kan di fotonya ada copyrightnya ya, Viro ini. Nah ini jangan dipakai karena bisa kena take down ya, atau disuruh hapus postingannya. Nah inilah misalnya ini ya. Nah, misalnya ini kita pakai aja sebagai contoh. Oke, oke sudah ya. Nah, untuk foto ini sebelum kita pasang, kita pastikan dulu ukurannya ya. Karena untuk di WSP itu kita sarankan ukuran maksimalnya adalah 500 kali 500 untuk dimensinya. Bagaimana cara ngeceknya? Nah, ini kan foto sudah kita download ya. Nah, ini kalian bisa cek dari sini ya. Ini kalian klik. Nah, kebuka aplikasi fotonya ini di bagian bawah ini akan ada muncul dimensinya. Nah, dia ini dimensinya adalah 500 kali 392. Sudah cukup
sudah mencukupi ya sebenarnya. Emang agak gede dikit tapi sudah mencukupi karena dia nggak terlalu gede. Nah, jadi ini krusial ya. Langkah ini krusial setelah kalian punya fotonya. Kalian harus perhatikan ukurannya. Karena kalau ukurannya terlalu besar, ada kemungkinan USP kalian akan nge-lag atau slow respon, susah untuk dibuka. Ya, karena fotonya terlalu besar, jadi diprosesnya lama dan berat gitu. Jadi pastikan untuk ukuran maksimal fotonya itu 500 kali 500 ya. Jadi kalau foto kalian terlalu besar, kalian bisa edit dulu ya, jadi lebih kecil sehingga bisa diposting di USP kalian ya. Nah, ini nggak apa-apa, 500 kali 99, 599 kali 192 ini emang nggak terlalu besar. Jadi lebih dikit nggak apa-apa. Mungkin menyentuh 600 sebenarnya masih nggak apa-apa. Asal jangan 1000 atau 2000, ribuan itu udah terlalu besar ukurannya. Terus ya udah seribuan terlalu besar ya ukurannya. Oke, foto kita sudah ada, kita klik aja choose file. Lalu kita pilih foto yang tadi. Nah, kalau nama file fotonya sudah muncul, berarti kita sudah berhasil memposting fotonya sudah berhasil terupload, sorry, di produk kita ini. Nah, untuk harga dan harga sebelum diskon ini kita nolin aja ya. Kecuali ini kalau produk kalian dan kalian sudah tahu uh, mau dipasarkan berapa harganya, boleh diisi ya. Perbedaannya apa? Harga sebelum diskon dan harga. Nah, misalnya kalian pengen nampilin promo nih. Misalnya harga harga aslinya adalah 30 juta untuk pemasangan ini. Nah, kalian ingin menonjolkan promo bahwa untuk bulan ini harganya menjadi 20 juta, 25 juta misalnya gitu. Nah, ini kalian bisa isi dua-duanya. Jadi yang di bawah ini adalah harga sebelum diskon. Jadi 30 juta ya, 30 juta. Nah, yang di atas adalah harga yang diskonnya. Jadi 25 juta. Ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi jika kalian ingin menampilkan harga diskon, bisa kalian isi di sini ya. Tapi kalau kalian nggak pengen nampilin harga, biar bisa gampang gampang negosiasi dengan dengan leadsnya atau bagaimana, ini kita kosongin aja. Kita isi dengan angka nol. Jangan dikosongin ya, jangan kosong seperti ini, tapi kita isi dengan angka nol ya. Oke, masuk ke deskripsi. Nah, untuk deskripsi ini yaitu penjelasan tentang produk kalian yang pastinya. Nah, ini jika kalian punya penjelasan tentang produk kalian sendiri, boleh langsung dimasukin di sini ya. Tapi kalau kalian nggak punya, kita bisa minta bantuan ChatGPT ya. Nah, ChatGPT ini sebuah kecerdasan buatan ya, di mana kita biasanya di TTK meminta bantuan dia untuk membuatkan deskripsi artikel kita ini, gitu, deskripsi produk kita ini. Nah, ya. Nah, ini kita untuk di ChatGPT kita tinggal minta aja seperti ini untuk deskripsinya. Tolong buatkan saya artikel SEO tentang produk kita, jasa pemasangan depot air minum. Seperti ini. Ntar, nah dia akan membuatkan sebuah artikel dari produk yang nantinya akan kita copy paste di USP kita. Ya, kita tunggu aja. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini pada saat jika kita menggunakan jasa ChatGPT, perhatikan dulu ya hasil generate ChatGPT-nya, karena uh, algorit apa hasil dari ChatGPT ini kan dia mengambil algoritma dari internet ya. Nah, karena itu kadang dia suka memasukkan nama perusahaan yang lain gitu. Jadi misalnya ini kan jasa depot depot air minum ya, jasa pemasangan depot air minum. Mungkin tiba-tiba dia akan memasukkan contohnya biru, biru atau aqua atau seterusnya ya. Jadi kita perhatikan dulu apakah dia ada memasukkan nama perusahaan yang lainnya ya.
Ini sepertinya nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, hal yang lain yang diperhatikan adalah pastikan dia nggak mencantumkan harga, kecuali kalian minta, gitu. Kalau kalian nggak minta, uh, dia tak dalam mencantumkan harga, kita bisa minta hapus ke ChatGPT-nya langsung. Jadi kita nggak perlu hapus manual. Nah, ini sepertinya nggak ada yang harus dihapus ya. Artikelnya udah cukup baik, jadi nggak perlu dihapus. Nah, yang kita lakukan, kita bisa langsung copy paste ya. Kita bisa langsung copy, lalu paste di sini, deskripsi. Ya, ini kesimpulannya hapus saja. Nah, sudah jadi ya deskripsi produknya. Ini kita bisa utik-utik dikit ya. Untuk judul, kita pakai heading satu. Judul pakai heading satu. Nah, subjudul seperti ini heading 2 atau heading 3. Kalau udah heading 3, nggak apa-apa, aman, aman ya. Heading 3, heading 3. Oke, ya. Nah, kalau deskripsi produk kita sudah jadi, kita harus memasukkan beberapa 3 fungsi atau 3 fitur yang ada di WSP ya. Yang pertama adalah SEO WA ya. Kita masukkan SEO WA setelah paragraf pertama ya. SEO WA ya. Setelah paragraf pertama ini ya, paragraf pertama ini SEO WA. Oke. Selanjutnya adalah posisinya ada di ini. Setelah paragraf terakhir, kita enter. Lalu kita masukkan SEO WA lagi, lalu SEO deny, lalu SEO baca. Ya. Nah, apa aja sih maksudnya dengan SEO WA, SEO deny, SEO baca ini? Bagi yang nggak belum tahu. Nah, SEO WA ini fungsinya adalah untuk menampilkan WA button secara otomatis. Ya, jadi kalian kalau nulis SEO WA ini, nanti di produk kalian akan muncul WA button yang customer bisa klik, yang akan menuju langsung ke nomor WhatsApp kalian. Contohnya ada di sini, ya. Ini adalah contoh SEO WA ya. Bisa dilihat di sini, SEO WA ada di sini, ya. Kenapa kita taruh di paragraf pertama dan paragraf terakhir? Karena kadang ada orang yang ingin langsung pesan tanpa harus baca dua artikelnya. Pesan seperti ini gitu. Nah, ada juga orang yang ingin membaca dulu artikelnya nih sampai bawah baru mereka mesen ya. Jadi kita taruh di atas dan taruh di bawah biar memudahkan mereka. Lalu Seodenai. Seodenai itu fungsinya adalah memanggil kembali judul artikel kita ya. Jadi ini ya, kalau kita menuliskan Seodenai akan tertuliskan kembali di posisi Seodenai tersebut. Ya, contohnya ini ya. Jasa pengendalian rayap di Cianjur. Kalau kita scroll ke posisi SEO Denai, nah dia akan muncul judul yang sama, jasa pengendalian rayap di Cianjur, ya. Nah, jadi terakhir adalah SEO baca. SEO baca ini adalah fungsinya untuk memunculkan artikel random yang ada di WSP kalian, ya. Contohnya ada di sini, ya, di sini ini. Nah, dia akan muncul di sini. Ini untuk munculnya ngacak ya, nggak bisa ditentukan sayangnya. Jadi untuk di bagian baca juganya ini dia ngacak di sini. Dan ini ngacaknya itu dari artikel produk WSP kalian sendiri gitu ya. Ini kan karena saya produknya cuma 2 ya, jadi dia hanya nampilin satu produk yang lainnya itu harga sewa Videotron gitu ya. Nah, jadi 3 fungsi ini jangan lupa dimasukkan ya. Karena masing-masing punya fungsinya tersendiri ya. Gitu. Oke, untuk bagian deskripsi sudah lengkap ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang ini. Nah, bagian yang setelah ini cukup mudah ya. Karena untuk tag keyword, meta keyword, dan konten Google, kita bisa masukkan saja SEO deny ya. Saya ulang, untuk tag keyword, boleh kalian masukkan SEO deny. Meta keyword, boleh kalian masukkan SEO deny. Dan konten Google, Google Hidden ini boleh kalian masukkan SEO deny juga ya. Kalau kalian pengen nambahin tag keyword, meta keyword ini boleh aja gitu ya. Untuk fungsinya untuk fungsinya keyword ya. Eh, Ngetek di Google gitu istilahnya.
Ini kalian, misalnya kalian ini udah COD naik, kalian mau tambahin jasa pemasangan depot air minum. Boleh aja gitu. Sama di sini juga kalau yang mau tambahkan boleh ya. Oh, boleh. Nah, ibu ya di sini ya. Boleh. Eh, kalau kayak nambahin keyword pastikan dipisahin dengan tanda koma ya. Gitu. Nah, untuk meta deskripsi kita minta ke ChatGPT lagi ya. Kita minta ke ChatGPT dengan perintah seperti ini. Tolong buatkan saya meta deskripsi tentang jasa pemasangan depot air minum ya. Tapi perhatikan untuk meta deskripsi ini ada limit karakternya atau ada limit jumlah hurufnya ya. Limit jumlah hurufnya adalah 165 karakter. Jadi kalian mau dipasin 165 boleh atau agak sedikit kurang dari 165 boleh ya. Nah, ini kita langsung spesifikin aja di ChatGPT-nya dengan jumlah karakter ya, saya nyebutnya sebanyak, kalau saya standar adalah 150 karakter ya, gitu. Nah, ini kita minta. Oke, jasa pemasangan depot air minum profesional berganti sesuai kesehatan ya. Nah, ini kita copy lalu kita taruh di bagian meta deskripsi ya. Nah, ini saya praktekkan bahwa kalau kita lebih dari 165 dia tidak akan mau lanjut mengetik ya. Ada batasnya tuh. Dia ini saya mengetik ya, ini saya ketik di keyboard saya dia nggak mau nambah lagi. Karena memang sudah ada limit hard limitnya jumlah karakternya ada 165 tuh ya. Oke, kita lanjut masuk ke bagian bawah ya. Untuk nomor urut satu aja biar dari dia biar di WSP-nya ditujukan dari yang paling terbaru dulu. Nah, ditampilkan di home. Kalau ini kita centang, dia akan tampil di beranda kita langsung di sini tanpa harus membuka kategorinya terlebih dahulu. Kalau ini dinonaktifin, dia nggak muncul di sini, cuma munculnya di sebelah sini. Gitu ya. Nanti kita cek saja. Nah, untuk nama judul ini itu judul alternatif ya. Jadi kalian mungkin bisa sinonimin aja kata-kata yang kalian pakai. Misalnya ini kan tadi kita ada beberapa keyword ya. Kita bisa pakai tadinya jasa ya, misalnya jadinya harga, pemasangan, depot, air minum, termurah misalnya di Aceh Tenggara gitu. Kotanya nggak usah sih biasanya kita begini aja ya. Jadi ini jadi judul alternatif aja buat menambah keyword aja gitu ya. Nah, ini untuk nomor WhatsApp ya. Yang pasti adalah nomor WhatsApp yang bisa dihubungin ya. Mungkin Pak Igun bisa diketikin Pak nomor WhatsApp Bapak mungkin sekalian aja ya. Mungkin kan kita nggak tahu insya Allah bisa dapat leads ya. Nah, Di 08 kolom di mo- 62 628 628 22 22 1353 1353 5477. 5477 ya seperti ini ya. Oke. Nah ini untuk nomor WhatsApp. Perhatikan kita nggak pakai nol ya. Kita nggak pakai nol. Kita pakainya 62. Dan juga di depan 62-nya kita nggak pakai tanda plus. Jadi cuman 62 tok. Dan jangan dispasi seperti ini. Nanti error. Jadi kalian 62 gabung baru nomor kalian ya. Jadi 62 ini nomornya Pak Igun 6282213535477 ya. Nah, kalau kalau nomor WhatsApp-nya sudah benar, masuk ke teks WhatsApp ya. Nah, untuk teks WhatsApp ini itu adalah teks yang muncul pada saat orang ngeklik WA buttonnya yang ada di produk ya. Jadi ini CWA ini kan bisa diklik nih. Nah, pada saat kita klik,
dia akan muncul kata-kata seperti ini. Nah, kalau saya ingin bertanya tentang jasa pengendalian karyawan, nah ini yang disebut dengan teks WhatsApp. Teks ini akan otomatis muncul di kolom chat orang yang ngeklik WA apa WA button kita. Jadi mereka nggak usah ngetik lagi gitu. Dan juga kalau kita produknya banyak nih di satu USP, misalnya ada berbagai macam produk, kita juga langsung tahu mereka mau mesen produk apa gitu. Nah ini saya kasih template-nya aja ya. Standarnya kita halo, saya ingin bertanya tentang pemasangan depot air minumnya. Gitu ya. Jangan lupa disebut nama produknya ya, biar nggak pusing. Eh, Nanti kalau kalian cuman, halo saya ingin bertanya doang, kita nggak tahu dia mau nanya tentang produk apa. Jadi kita langsung kuncingin aja ke produknya yang masing-masing. Gitu. Nah, sebenarnya eh, kita sampai sini aja itu kita bisa langsung submit ya. Karena yang di bawah ini itu opsional ya. Link order Bukalapak, Tokopedia, Shopee, awalan akhiran ini sebenarnya opsional, nggak harus dipilih gitu. Malah jarang sekali dipilih sebenarnya karena emang ini fiturnya udah out of date ya. Sudah fitur lama ya. Tapi akan saya jelaskan sedikit aja ya. Untuk ini, tiga ini, link order Bukalapak, Tokopedia, Shopee ini, ya misalnya kalian produknya juga kalian tampilkan di tiga marketplace ini, ya. Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Nah, kalian bisa memasukkan link produk kalian di masing-masing marketplace ini, lalu kalian taruh di sini, ya. Kalian taruh di sini. Nah, misalnya kalian ingin taruh apa punya upload produknya hanya di Shopee. Nah, ini di deskripsi kita ini, deskripsi untuk tadi kita masukkan order Shopee. Nah, apa yang terjadi nanti kalau kita masukkan order Shopee adalah nanti akan muncul tiga tiga simbol marketplace tersebut. Nah, ini tiga simbol yang sebenarnya bisa diklik ya. Ini bisa diklik. Nah, bisa diklik ya. Kita lihat tuh, bisa diklik. Tapi karena ini nggak ada linknya ya, jadi dia cuman ngelink balik ke produknya ini. Tapi intinya adalah eh, kalau kalian kalian kalau punya eh, kalau kalian kalau postingnya produknya ada di tiga marketplace ini, kalian bisa taruh linknya di sini. Lalu yang terjadi, lalu masukkan order Shopee, lalu order Tokopedia dan order Bukalapak. Nanti yang terjadi adalah tiga simbol ini akan muncul dan ini kalau diklik akan mengarah langsung ke eh, website masing-masing ya dengan link produk kalian gitu ya. Nah ini keyword awalan, keyword akhiran nggak harus dipilih ya. Tapi kalau misalnya ada hubungannya ini kalian bisa pilih. Distributor harga jual untuk awalan dan akhirannya aman, asli, bisa COD, gratis ongkir dan terdekat ya. Eh, Kalau nggak ada hubungannya, misalkan ini jasa ya, udah ada jasa, nggak ada hubungannya dengan harga dan jual, nggak usah dipilih gitu. Sama dengan ini mungkin kalau kalian pakai ada yang mungkin kecamatannya atau kabupatennya belum muncul di sini. Ini emang karena belum diupdate ya sampai maksimal, jadi dia nggak muncul semua gitu. Jadi saya bilang tadi, ini kalau nggak diisi nggak apa-apa, masih bisa kita submit. Ini semua apa di bawah teks WhatsApp ini semuanya opsional, nggak perlu diisi. Ya. Jadi kita cek dulu nih, eh, apakah sudah benar semua kategori, nama produk, upload file gambar produk, harga udah diisi, ya, deskripsi ada, tag keyword ada, meta keyword ada, meta deskripsi sudah terisi, konten Google diisi, nomor urut satu ditampilkan di home, nama judul sudah terisi, nomor WhatsApp ada, teks WhatsApp juga ada ya. Oke, kita submit ya sekarang. Nah, kalau sudah muncul di sini, berarti kita sudah berhasil mengupload produk kita. Bisa kita cek di beranda ya, karena tadi kita centang sampai di home. Nah, dia akan muncul di sini ya. Kita lihat tampilannya akan seperti ini ya. Kalau efeknya, kalau kalian nggak centang di home, dia akan muncul di sini aja kategori ini, jasa
pemasangan depot air minum ini hanya akan muncul di sini. Ya. Eh, Kalau kalian centang akan dia muncul di halaman depan seperti ini. Gitu. Ya. Nah, apakah setelah posting sampai situ aja nih kita udah posting udah selesai apa untuk pengurusan produk kita? Belum, ya. Karena gambarannya di sini adalah kita udah bikin artikel produk kita ini, kita udah bikin tentang deskripsi produk kita ini. Cuman sebenarnya Google itu belum tahu bahwa website WSP kita ini ada. Dan secara langsung Google nggak tahu bahwa artikel produk kita ini itu ada gitu. Jadi yang kita harus lakukan setelah kita memposting produk kita adalah mendaftarkan website kita dan juga mendaftarkan produk kita ini ke Google ya. Caranya gimana adalah kita buka Google ya. Lalu kita masukkan Google Search Console. Ini yang kalian cari. Biasanya hasil pencariannya ada di paling atas ya. Google Search Console Tools. Nah, ini website ini adalah fungsinya untuk mendaftarkan link-link artikel kalian, artikel produk kalian sehingga bisa tampil di Google ya. Ini kita klik aja Google Search Console mulai sekarang. Nah, ini kebetulan email saya yang ini udah eh, mendaftarkan beberapa WhatsApp ya, mendaftarkan beberapa WSP banyak ya. Nah, ini saya ganti email dulu, saya coba yang lain. Nah, ini lebih sedikit dia, cuma ada satu ya. Nah, kalau kalian sudah pernah menginspeksi, ini kalian klik telusuri properti dan klik tambahkan properti. Nah, bagi kalian yang emailnya belum pernah menginspeksi atau belum pernah masuk ke Google Search Console, kalian akan langsung disapa dengan halaman seperti ini. Ya, jadi halaman putih akan disapa dengan tampilan yang mirip seperti ini. Bukan mirip, Pak, ya, sama dengan seperti ini. Ya, ada dua pilihan yaitu domain dan awalan URL. Nah, kita pilihnya yang kanan, yang awalan URL. Ya, hati-hati, perhatikan kita hanya pilihnya yang awalan URL sebelah kanan ini. Jangan yang sebelah kiri, jangan yang domain. Ya, oke. Yang kita lakukan adalah balik ke WSP kita. Ini kita copy nama WSP kita. Keseluruhannya ya, sama HTTPS-nya. Nah, kalau ini belum muncul, ini kita klik dua kali aja, maka dia akan muncul HTTPS-nya. Kita pilih semua, kita copy, lalu taruh di sini. Kita klik lanjutkan, lanjutkan. Nah, ini Google meminta kita untuk verifikasi kepemilikan WSP kita nih. Ya. Nah, perhatikan dia langsung menawarkan metode file HTML. Nah, kita tidak pakai yang file HTML ini ya. Saya ulangi, kita tidak pakai yang file HTML. Kita scroll ke bawah sedikit, akan muncul metode verifikasi lainnya yaitu tag HTML. Nah, inilah yang kita pakai ya, yaitu tag HTML ini. Kita klik aja sampai dia turun, lalu kita salin ini. Kita salin aja, nggak usah kita baca, kita salin aja. Balik ke admin panel kita, masuk ke pengaturan. Masuk ke pengaturan, kita pilih meta SEO utama. Kita klik dan taruh yang kita salin tadi di bagian meta pendukung. Ya, meta pendukung, kita taruh. Jangan lupa kita submit. Data berhasil disimpan. Nah, setelah kita submit di WSP, admin panel WSP-nya, kita balik ke Google Search Console-nya, lalu kita klik verifikasi di sini. Verifikasinya yang di tag HTML ya, hati-hati jangan verifikasinya yang di file HTML. Kan tadi di file HTML juga ada verifikasi tuh. Jangan di file HTML-nya, tapi yang di tag HTML ya. Kalau sudah checklist hijau seperti ini dan kepemilikan telah diverifikasi, nah berarti kalian sudah berhasil mendaftarkan website kalian ke Google di email yang ini, ya. Oh.
Ya, jadi kalian sudah berhasil mendaftarkan website kalian di sini di Google ya. Nah, oke. Selanjutnya kita langsung buka properti aja. Kita klik ini ya. Nah, setelah ini kita bisa mulai menginspeksi atau mengindeks artikel produk-produk kita ya. Metodenya mudah. Kita balik ke WSP kita dan pilih artikel produk yang ingin kita inspeksi. Nah, ini kan tadi ya yang kita bikin paling baru. Nah, ini kita paling baru dan kita copy linknya ya, yang ini. Kalau tadi kan kita untuk mendaftarkan kita copy link WSP kita ya. Nah, ini kita copy link produknya yaitu yang ini ya. Pilih semuanya, kita copy lalu taruh di sebelah sini ya, di yang ada tanda eh, kaca pembesarnya ini ya. Kita taruh di sini. Lalu enter atau telusuri. Nah, akan muncul halaman seperti ini. URL tidak ada di Google. Nah, ini artinya adalah yang tadi saya bilang bahwasanya artikel kita ini belum terdaftar di Google. Sehingga Google belum tahu bahwa artikel kita itu ada gitu. Selanjutnya kita klik uji URL aktif dulu. Ini istilahnya kita meminta Google untuk membaca link produk kita ini ya. Jadi kita uji URL aktif dulu untuk meminta Google apakah terdeteksi link artikel kita di website mereka. Oke, kita tunggu ya, memang agak lama ya. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan notifikasi URL tersedia untuk Google, itu artinya Google berhasil membaca link produk kita tadi, ya, sehingga kita sudah mendapatkan hak untuk mendaftarkan ke website mereka. Caranya gimana adalah kita klik ini, minta pengindeksan. Kita akan minta pengindeksan. Kalau notifikasinya hijau seperti ini, pengindeksan diminta, berarti kita sudah berhasil mendapatkan nomor antrian pendaftaran produk kita ini, ya. Selanjutnya kita hanya tinggal tunggu tanggal tampilnya, tanggal tampil dari Google-nya, gitu. Paling cepat bisa 1 hari atau besok ya. Nah, paling lama itu bisa mungkin 2 minggu, 3 minggu, ya. Jadi misalnya kalian belum misalnya kalian sudah 2 minggu 3 minggu belum terdaftar, mungkin bisa dicoba diinspeksi ulang gitu ya. Nah, oke. Dengan pengindeksan tadi sudah selesai ya materi kita untuk posting produk dan inspeksi kita ya. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab ya bagi kalian yang tadi mungkin belum ngerti cara penggunaan WSP, belum ngerti WSP itu apa, atau mungkin eh, WSP secara keseluruhan atau yang saya jelaskan tadi boleh bertanya, buka buka open mic ataupun di chat ya. Silakan jika ada yang Oke, ingin Mas. bertanya. Ya, silakan Pak Igun. Nah, ini banyak sih pertanyaannya nih. Ya, nggak apa-apa. Nah, yang pertama Mas, ini Mas, apa gunanya heading satu, heading 2 itu Mas? Heading satu, heading 2. Ah, Sebentar ya, saya buka dulu ya. Heading satu, heading 2 itu sebenarnya untuk i- lebih bagus aja gitu Pak. Karena kan kalau ini judul ya, judul kan pasti harus besar ya. ya. Judul itu harus besar tulisannya biar kelihatan nih kalau ini judulnya gitu. Sebenarnya ini lebih ke saya sih nyebutnya etika penulisan lah, etika penulisan aja gitu. Karena kalau etika penulisan kan untuk judul harus ukuran besar gitu. Sama dengan subjudul, subjudul juga ukurannya harus lebih besar daripada ukuran biasa gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang fungsi sih ya, nah, tidak ada fungsinya, cuman itu lebih ke arah ke etika penulisan lah saya menyebutnya gitu. Biar rapih deskripsi produknya gitu, Pak. Berarti tidak ada kaitannya untuk tampilan untuk di Google sebagai kata kunci ya. Iya nggak ada kalau itu. Ya. Mm. Udah itu Mas. Ini Mas. Eh, itu
kalau kan ini tadi kan kita udah menginfeksi website kita, mendaftarkan website kita kan gitu Ya, Mas. betul. Kan udah itu kita nih kan udah mendaftarkan ini salah satu hasil dari USP kita. Betul. Ah, itu dah. Uh, Bagaimana kita cara kalau menginfeksi kalau untuk landing page Mas? Apakah sama caranya? Sama Pak, landing page sama metodenya ya. Jadi kita kan landing page ada linknya tuh di Ya. websitenya. Nah itu kita copy aja, kita taruh eh, di apa di Google Search Console itu nanti tinggal diinspeksi gitu. Sama metodenya Pak. Ya, Oh, gitu ya. iya sama. Uh, Dia nggak ada lagi untuk salin ini apa namanya itu salin link lagi masuk ke SEO Meta SEO SEO utama utama. itu SEO utama. Nggak perlu. Jadi untuk proses yang pendaftaran website itu hanya dilakukan sekali untuk per email gitu. Oh gitu. Ya. Hmm. Udah itu kak kan yang kedua nih berapa kali batas kita untuk infeksi dalam sehari itu di Google? Um, untuk batas maksimal ya, jujur saya uh, kurang tahu ya maksimalnya berapa. Cuman pengalaman saya nih maksimal saya pernah satu hari itu inspeksi 150 link itu masih bisa ya 150 link lebih lah bisa gitu. Jadi kuotanya sebenarnya cukup banyak ya eh, untuk satu hari ya karena dia kan di risetnya per hari ya untuk inspeksi. Saya pernah inspeksi mandiri 150 link itu masih bisa gitu. Yang bisa saya kasih tahu sih cuman pada saat inspeksi, Hmm? uh, bentar ya saya tunjukin deh. Nah pada saat kalian inspeksi, jika kalian bertemu dengan notifikasi merah ini ya, kuota exceeded ini atau kuota terlampaui, ini itu sebenarnya masih bisa kuota kalian itu masih ada ya, kuota kalian itu masih ada sehari. Cuman kalian ngedaftarinnya itu kecepatan. Jadi kalian kayak misalnya per 30 detik nginspeksi nih, inspeksi, inspeksi, cepet-cepet, buru-buru, buru-buru. Nah, ini kalian akan ketemu dengan notifikasi notifikasi merah ini gitu. Kalau kalian ketemu notifikasi merah ini itu kalian kasih jeda ya. Bahkan kalau saya bisa saranin sebelum kalian ketemu notifikasi ini itu kasih jeda aja. Jadi kalian inspeksi nih tadi kalian Ah, kasih jeda semenit gitu. Kalian kasih jeda semenit nih. Lalu kalian inspeksi lagi link yang lain semenit. Lalu kalian inspeksi lagi semenit dan seterusnya diulang-ulang aja. Karena kalau kecepatan itu kayak istilahnya kalau kecepatan Google kayak eh, apa ya memperingatkan kita lah gitu. Istilahnya kayak coba jangan cepet-cepet biar yang lain kebagian juga gitu lah jatah apa kebagian inspeksinya juga gitu. Nah, jadi kalau kalian ketemu notifikasi merah seperti ini, itu sebenarnya kalian masih bisa nginspeksi ya, hanya harus dikasih waktu jeda ya. Nah, kalau kalian ketemunya notifikasi putih seperti ini, ya tulisannya memang sama, tapi kalau kalian ketemunya notifikasi putih seperti ini, berarti kuota harian kalian itu sudah habis, ya. Jadi harus nunggu uh, Google ngeriset kuota kita, gitu. Untuk jamnya saya juga kurang tahu ya. Tapi biasanya itu di pagi hari itu jam 9-an itu kuotanya, kuota per harinya itu di reset. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Bapak, Igun, sehari bisa berapa kali inspeksi? Jumlah spesifiknya saya kurang tahu ya. Tapi saya pengalaman pernah 100 link lebih masih bisa selama saya kasih jeda gitu ya Pak bisa Igun. mas ya. Itulah saya coba mas itu 15 kali cuman kan makanya udah katanya besok lagi katanya. Kalau notifikasinya masih merah itu sebenarnya masih bisa Pak. Tapi memang agak dijeda lah gitu. Oh gitu ya, nanti dicoba Ya, coba lagi ya. iya betul. Emang kadang kalau kecepatan nih, misalnya kita semenit. Kalau semenit masih merah, kita tambahin jadi 2 menit. Nah, 2 menit jalan, kalau masih merah tambahin 5 menit gitu. Jadi kita emang kalau kecepatan itu apa ngantrinya jadi lebih lama gitu. Makanya saya saranin dari awal itu udah kita kasih jeda biar dia nggak
biar Google-nya tuh nggak penalti kita lah dengan waktu gitu. Itu ya Pak Igun. Iya, iya, iya. Ada lagi Pak Igun? Ada Mas ini ya. Ya, silakan. Ah, ini Mas. Ah, itu Mas tadi kan kita buat ini ya kan apa namanya deskripsi kan Mas. Hmm. Ah, tadi kita buat deskripsi. Hmm. Ah, udah itu kita mau selipi contohnya di depot air tadi kan di tengah-tengah gitu beberapa gambar. Bisa tuh Mas? Gimana Bisa, caranya? bisa sebenarnya nyelipin gambar ya. Iya, Ini kita pakai menu, misalnya kalian ingin nyelipin gambar di sebenarnya di sini deh. Ini kita pakai menunya adalah ini, ya ada empat, image empat nih. gambar kita selipkan di situ ya. Ya, kita pakai menunya image. Ya, kita perhatikan ya, dia di sebelah menu bendera nih, di sebelah anchor. Kita masuk klik ini image. Ya. Nah, tapi untuk penggunaan image ini, kita upload dulu ke WSP kita pakai menu ini upload mana nih? Multiply Ini. gambar. Iya, upload tipe gambar. Kita pilih dulu di sini, Iya. ya. Nah, tapi eh, kalau kita upload tipe di menu upload tipe gambar ini, itu gambarnya nggak bisa dihapus. Oh, Jadi itu nggak bisa. hati-hati, jangan sampai kebanyakan. Kalau gambar kebanyakan, nggak bisa dihapus, kemungkinan WSP kalian nge-lag gitu, ya. Jadi bisa eh, mungkin untuk menu multiple gambar akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya, selanjutnya karena emang udah agak cukup lama tadi ya. Tapi ya gitu Pak Igun. Jadi kalau pengen upload gambar bisa pakai menu upload multiple gambar. Itu versi mudahnya. Kalau Cara yang lain? versi ribetnya itu bisa kita masukin script ya. Kita masukin script. Uh, Jadi kita upload dulu fotonya di ya, kalau tadi kan upload multiple gambar ya. Kita ya. upload aja di gambar. Oh ya. Gambar, kita ini import file gambar. Nah, ini kita upload di sini. Jadi intinya kita harus merubah fotonya menjadi link dulu gitu. Kita ubah fotonya jadi link. Ya, Uh, ya, ya. kita ubah fotonya jadi link, misalnya ini kita upload nih. Ya, Nah, ini kan dia kan menjadi link ya, ya, ya. seperti ini ya. Nah, Ya. ini kita copy, kita minta ChatGPT, buatkan saya link untuk menyisipkan gambar dengan link gambar ini. Oh ya, link gambarnya seperti ini ya, jangan seperti ini ya. Ini akan untuk detailnya mungkin saya jelaskan eh, pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini copy. Nah, dia akan generate script ya. Ya, ya. Nah, ini kita copy. Lalu ini kita ubah jadi source sehingga dia akan berubah jadi script HTML ini. Nah, ini kita taruh aja, tinggal pilih posisinya mau di mana. Misalnya di sini nih. Kita submit. Nah, ini kita lihat ya. Oh, nggak ada, Pak. Oh, ini oh saya kayaknya linknya ada. Tapi ini nih fotonya muncul harusnya muncul di sini nih. Oh, Kayak nggak bisa. saya tadi ya tadi kayak scriptnya ada yang salah kali ya saya ya. Coba saya cek lagi. Oh ini nama filenya ada stripnya nih. Jadi suka error dia. Ini tadi naganya gara ada stripnya jadi gara ada stripnya ini nih jadi error dia. Skripnya harus hilang ya. Ya stripnya harus dihilangin di file nama filenya gitu. Nah itu untuk mungkin bisa saya jelasin lebih lengkapnya di meeting selanjutnya ya Pak. Karena ini emang eh, jamnya udah apa tadi penjelasannya udah cukup lama gitu. Tapi intinya gitu Pak, bisa pakai upload tipe gambar atau kalau pengen agak aman ya versi amannya bisa pakai script, tapi emang lebih ribet ya script HTML ya Jadi gitu. kalau kalau YouTube itu bisa juga masuk di tengah-tengah gambar. Apakah harus pakai hanya widget itu aja yang pakai selain itu bisa Iya bisa sebenarnya kalau YouTube tanpa ya. widget, tanpa widget. Tanpa widget bisa YouTube. Dia pakai ini link nih, pakai link ini Uh, ya. Nah ini kita masukin aja URL-nya gitu. Atau makainya tuh kalau saya sebentar ya, saya juga lupa. Ini saya hapus dulu deh.
Nah ini kalau nggak saya nggak tahu ini kita tapi copy copy videonya itu yang embednya Pak ya. Jangan link YouTube-nya, kita kopinya yang embednya. Lalu Embed kita itu. pakai link ya, nanti kita pakai link. Iya, kita pakai link dong. Nanti kita pakai link, lalu kita paste linknya, maka akan tampil di situ videonya kayak yang di sini ya. Tadi ada contohnya ya. Tadi ngeliat ya contohnya yang di sini. Nah dia ada video YouTube-nya nih di sini. Gitu. Ini saya cek aja sih ya, gimana. Nah ya ini pokoknya kita harus ngekopinya yang embednya ya Pak. Jangan copy linknya seperti ini gitu. Ini kan biasanya YouTube.com seperti ini. Kita kopinya yang embednya, yang sama kayak metode di widget lah kopinya seperti itu ya. Itu Ini kalau kalau cara cara menghapus domain kita kalau salah tulis gimana tuh? Kita umpama kita cara menginfeksi kan udah terketik kan yang di Google Search Console itu salah ketik gitu. Jadi bertambah. Antara kan satu cuman kan untuk nama website kita. gimana Pak? Sorry. Ini kan di Ini Google ya. ini kan konsol nih. Itu ada salah ketik. Umpama gini kan HTTPS itu kan billset .biz.id kan Ya. gitu. Sama. Slash kan gitu. Udah itu Hmm. nanti ada embel-embel salah ketik. Jadi kan bertambah di bawah itu satu lagi. Itu ngapusnya gimana? Biasanya kalau nggak sesuai dengan URL-nya dia nggak muncul sih Pak. Ini ini muncul dia tertambah dia. Jadi dua di situ jadinya. Oh jadi Uh, dua ya jadi dua. Sama sama ini cuma kan di salah ketik. di Google-nya ya. Iya di Google-nya nih inilah dia apanya nih tadi di Google nih kan apa nih Ah, so- HTTPS ya kan hmm. slash bliss bliss ya bliss We have it. .biz.id slash terus ada i gitu di bawah Ya ya ya. tambahkan ke Ah, arti gitu gimana ngapusnya. Kalau udah terinfeksi tuh nggak bisa dihapus sih sebenarnya ya. Dia udah mungkin harus request ke Google-nya yang kita kita nggak pernah kayak gitu ya. Tapi biasanya kalau terinfeksi ya ya udah terinfeksi aja gitu, nggak bisa dihapus. Udah tertambah ke properti gitu maksudnya tertambah properti jadi ngapusnya gimana tuh kita tambahkan tuh kan tambah properti kan Ini di sini. kita tambahkan itu udah itu tertulis gitu. Oh iya iya iya. Ini kalau pengen hapus di sini, Ya itu ngapus itu kita masuk ke ini setelan, ah setelan, lalu ke bawah ini hapus properti. Nih, oh, hapus properti, lalu kita hapus. Nah, nanti akan kehapus dari akun Google Search Console-nya Bapak gitu. gitu ya yang gitu maksudnya. Ya, ya. Oke. Mungkin saya stop dulu ya Pak Igun. Takutnya yang lain ada yang mau nanya juga karena ini chat juga ada Iya, beberapa ya. iya, Jadi iya. mungkin ya terima kasih banyak ya Pak Igun sudah sangat aktif ya di Zoom ini, sudah menyumbang produk juga ya dan sudah bertanya banyak ini. Gak apa-apa bagus sebenarnya Pak Igun, cuman ya saya juga ingin kasih kesempatan ke yang lain ya buat Iya. bertanya juga. Mungkin ya saya stop dulu ya. Saya kasih kesempatan yang lain buat nanya juga. Itu. Terima kasih banyak lagi sekali lagi Pak Igun ya. Mungkin kalau ada Zoom Zoom teknis selanjutnya ikut aja Pak Igun biar kalau masih ada pertanyaan biar bisa nanya-nanya lagi gitu. Iya, Mas, ya, Mas, ya, Mas, ya, Mas. Sip. Oke. Makasih banyak ya Pak Igun. Saya stop dulu ya. Mohon maaf. Oke, saya baca dulu yang di chat ya. Oke, kenapa keywordnya yang tadi dibuat di note tidak dimasukkan semua saja? Hanya baris satu saja. Oke, Pak Putra Wahid. Keyword ini itu kita bikin judul baru terus. Ya, Pak Wahid ya. Jadi ini semua ini itu akan menjadi judul baru ya. Jadi kan kita pakainya yang di awal doang nih. Jasa pemasangan depot air minum isi ulang di Aceh Tenggara. Nah, jadi selanjutnya yang kita lakukan adalah ini kita balik ke menu produk, kita tambah produk. Nah, kita masukkan judul yang selanjutnya. Jadi jasa pemasangan depot air minum isi ulang di Yogyakarta. Ini kita masukkan di sini ya di produk barunya. Kalau udah selesai artikel produk tersebut, balik lagi ke menu produk, tambahkan lagi, buat lagi artikel barunya. Jadi jasa pemasangan depot air minum isi ulang di Jakarta dan seterusnya ya. Jadi kumpulan judul ini itu bukan ditaruh di satu artikel produk, tapi kumpulan judul ini bisa untuk banyak artikel produk
Gitu ya. Jangan dikumpulin di satu ya, sayang. Jadi kalau saran saya pakai di artikel yang beda-beda gitu ya. Pak, kalau judul kan ada dua kolom, apakah harus beda judulnya? Pakainya yang satu aja ya, yang baris satu aja ya. Jangan dipakai baris dua ya, karena pada saat saya Zoom meeting kemarin itu ada yang laporan bahwa dia pakai dua judul jadi error gitu ya. Jadi saya saranin pakai satu aja ya, pakai satu aja. Pakai baris satunya aja, nggak usah baris dua gitu. Mas, untuk urutan widget bisa diatur gak ya? Misalnya untuk tampilan web traffic selalu ada di urutan paling bawah. eh untuk ngaturnya itu setahu saya berdasarkan urutan di inputnya ya. Jadi misalnya saya masuk ke menu widget dulu ya. Nah, misalnya di inputnya paling atas adalah di kanan. Nah, ini kan di paling atas ini adalah YouTube ya. Adalah YouTube ya, video YouTube ini. Nah, ini apa kalau di kalau karena dia lebih lebih belakangan ditaruhnya, maka dia taruhnya di atas web traffic feed-nya gitu. Jadi urutan widgetnya itu berdasarkan yang berdasarkan penginputannya ya. Jadi kalau yang baru di atas, yang lama di bawah gitu. Jadi kalau pengen live traffic feed-nya di bawah, berarti penginputannya jangan duluan, tapi belakangan gitu ya. Ini kan di sebelah kanan nih ada dua ya widgetnya, yaitu video YouTube dan live traffic feed nih. Nah, kalau pengen live traffic feed-nya di bawah, berarti kita masukin video YouTube-nya dulu, yang ini, ya, YouTube ini ya. Lalu baru masukin sorry, kebalik ya. Kalau pengen live traffic feed-nya di bawah, kalian taruh duluan, ya, sebelum widget-widget yang lainnya, gitu. Ini kan live traffic feed nih, ya. Jadi intinya urutannya itu berdasarkan penginputannya. Misalnya kalian pengen naruh video YouTube di bawah, live traffic feed di atas, berarti kalian input YouTube-nya dulu, baru live traffic feed-nya di atas. Dan kebalikannya, kalau kalian pengen mau naruh live traffic feed di atas, YouTube-nya di bawah, kalian taruh dulu YouTube-nya, lalu live traffic feed-nya gitu. Ya, Pak Pak Yudi ya. Ya, jadi gitu. Urutan widget itu berdasarkan penginputannya gitu. Kalau udah ke input, bisa ditukar-tukar aja dulu, Pak. Bisa, misalnya ini kan tadi YouTube ya. Ini kita save aja dulu scriptnya nih, kita copy, kita taruh sini. Ya, ini seingat saya nggak bisa dihapus soalnya kalau kosong dia nggak mau nih. Nah, dia nggak mau kosong, nggak apa-apa. Ini kita copy dua-duanya, lalu kita tukar posisinya. Ya, ini jadi YouTube, submit. Lalu ini jadi live tracking feed. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Oh, sorry. Dia jadi sebelah kanan. Jadi sebelah kiri, sorry. Oh, bentar. Oh, dia kepindah ya. Oh, sorry. Ini dia. Kok. Nah, ini ya. Bisa dilihat ya. Jadinya YouTube-nya yang di paling bawah. Karena tadi saya ubah urutannya. Ya, jadi YouTube-nya di paling bawah setelah live traffic feed. Gitu ya, Pak Yudi ya. Oke. Berhubung waktu udah mau jam 3 ya, mungkin pertanyaan Pak Yudi tadi eh, ada pertanyaan terakhir ya dari saya yang saya terima. Ya, nggak ada yang mau apakah atau masih ada yang mau bertanya mungkin satu pertanyaan terakhir mungkin. Oke, sepertinya nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya tanggap bahwa
Insya Allah kalian semua sudah mengerti ya materi saya. Gak apa-apa. Eh, jadi intinya tadi kita belajar tentang mempostingan dan penginstruksian produk ya di WSP ya. Itu merupakan fungsi dasar WSP. Eh, kalau apa usahakan proses yang tadi kalian belajar itu dilancarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena itu proses yang tadi itu yaitu posting dan inspeksi itu adalah intisari dari penggunaan WSP ya. Jadi kalian lancarin dulu hal tersebut, posting inspeksi tersebut sampai kalian hatam ya, sampai kalian bisa, sampai kalian lancar, baru kalian coba-coba yang lain, coba-coba optimasi yang lain seperti LPP, BPP dan seterusnya ya. Eh, Matengin dulu lah di materi ini sampai Mas, kalian matang. Ya, Mas. ya Bisa silakan. bertanya lagi. Karena nggak ada yang bertanya ya. Satu Ya lagi nggak Mas. apa-apa. Satu lagi. Mas itu untuk masalah meta SEO utama Mas. Mm-mm. Ah, itu dia. Itu kok saat kapan untuk pengisian kan ada tuh meta title, meta keyword itu Mas. Itu gimana untuk pengisiannya Mas? Cara pengisiannya? Meta SEO utama. Ini ya. Iya, itu kan ada tuh meta title, ya kan meta keyword, itu Hmm. dia. Meta deskripsi. Saat kapan kita ngisi ini Mas? Oke. Untuk saat kapan pengisian sebenarnya bebas ya, karena ini itu untuk tampilan di Google gitu. Jadi ini meta title nih. Saya coba tampilkan di Google ya, website WSP saya ini. Nah, ini meta title ini itu adalah uh, jadinya akan menjadi judul yang ada di Google nanti gitu. Ini perhatikan ya, Beli Septi Bis ID, toko elektronik Jayabaya ya, sesuai dengan yang ada di meta title kita. Nah, ini kalau masalah kapannya ya bebas sih kalau saran saya ya di awal punya WSP langsung aja diganti biar kita langsung punya branding gitu. Gimana Tapi ini cara ngisinya Mas? Contoh punya saya tadi Mas kan jasa pemasangan depot air minum kan itu Mas. Gimana tuh cara ah ngisinya Mas? oke, untuk cara ngisinya ya. Ini pas saya pakai WSP-nya ini aja. Nah, untuk meta title ini itu adalah akan menjadi judul atau nama website kalian gitu. Beda ya nama website dengan nama domain ya. Nah, Bisa ini nggak langsung ke website saya Mas? oke, boleh. Ah, Apa namanya, Pak? duta teknik jaya.bis.id. Gini ya. Ya, duta teknik jaya. Oh, teknik pakai oh ini. Ya, itu dia Pak. Oke, benar ya. Oke. Oke, ini saya matiin dulu ya share screen-nya biar tuh saya login pakai. Oke. Oke, saya udah masuk ya. Oke, untuk pengisian meta SEO utama ya. Oke, udah ada. Ini udah ada isinya ya. Ya, Nah, ini di dihapus aja nih. oh, Ini dihapus ini saja Mas. nggak usah Ya. nih. Ini kita hapus aja. Coba Jadi hapus saya semua Mas, nggak apa-apa Mas. Dulu dihapus saya semua Mas. ya oke, kita hapus semua aja ya. Ya. Ya, nah, ini jangan sih sayang tuh. Oke. Nah, ini mungkin lebih tepatnya apa yang harus diisi ya ke meta title dan seterusnya ini ya. Nah, untuk meta title ini itu akan menjadi nama website yang tampil di link Google kita, link website kita, sorry ya. Contohnya tadi ini ya, yang website saya Beli Septi ini, kan tadi di meta title ada toko elektronik Jayabaya ya. Jadi ada muncul toko elektronik Jayabaya gitu. Nah, ini kita masukin nama nama toko kita atau nama ya perusahaan kita lah, atau uh, CV kita dan seterusnya ya. Misalnya ini kita tanya Duta Teknik Jaya gitu. Udah gini aja, nggak usah ditambahin keyword-keyword. Sebenarnya boleh sih, misalnya kita tambahin pemasangan depot air minum gitu. Boleh aja kayak gini sebenarnya ya.
Nah, jadi tapi saran saya sih judulnya apa, nama perusahaan kita aja ya, nama perusahaan kita aja gitu. Untuk meta keyword ini udah bener ya, kita make keyword-keyword yang berhubungan dengan produk kita gitu. Kalau misalnya produk kita banyak, ini kan kebetulan produknya cuma satu ya. Kalau produknya banyak ya nggak diisi nggak apa-apa, ya nggak diisi nggak apa-apa. Atau mungkin isinya satu per produk aja gitu. Atau ganti-ganti gitu Mas ya? Kenapa? Atau diganti-ganti gitu? Nggak usah sih, nggak usah diganti-ganti. Kalau diganti-ganti nanti malah takutnya efeknya buruk ke websitenya gitu. Oh Jadi gitu. lebih baik misalnya produknya kita ada 10 nih, ya kita masukin meta keyword yang berhubungan dengan produk kita masing-masing gitu. Jadi satu per produk ya, 10 meta keyword satu per produk gitu. Lebih baik seperti itu. Jangan ganti-ganti. Takutnya malah nggak ada yang naik gitu. Oh, gitu ya. Soalnya kan ini kan kita posisi kan di Aceh Tenggara. Itu kan saya buat meta keyword itu kan Mas di Medan gitu. Hmm, gitu. Nah, Nggak itu apa-apa. apa? Nggak apa-apa. Kalau kita udah ada target marketingnya spesifik dan produknya spesifik seperti ini, Hmm, nggak apa-apa. Dia apa namanya? Ya kan berarti kan marketingnya udah spesifik ke daerah Aceh Tenggara gitu berarti. Jadi kita nggak perlu fokusin ke di luar daerah tersebut gitu. Jadi nggak apa-apa kalau udah produknya udah spesifik dan areanya udah spesifik nggak apa-apa kita isi seperti itu. Tapi kalau area lebih general misalnya ya Aceh, Aceh kan banyak nih kabupatennya gitu. ya. Itu baru kita bikin lagi meta keywordnya gitu. Berarti nih untuk meta title, meta keyword, ya kan meta deskripsi ini hanya sekali aja cuma untuk isinya Mas. Iya Enggak. betul di sekali aja diisinya gitu ya. Nah ini meta description-nya oke udah bagus ya meta description. Meta description ini nanti kalau di Google munculnya di sini nih. Di sini dia. Jadi istilahnya deskripsi pendek lah pada saat linknya Ini kan belum Mas ada dikirim. nih duta duta teknik Mas kan. Bukan Iya, deh Mas. Ini kalau meta title deh Mas. Kalau enggak kategori iya kita Dik tadi karena belum ke submit kali. Apa tadi eh, penginputan title-nya belum, belum benar. iya belum benar kayaknya tadi. Jadi agak error dia. Coba ini saya submit ya. Iya. Seingat saya nggak langsung keganti sih. Dia nggak langsung keganti dia biasanya update-nya paling besok dia gantinya. Ah, itu meta title dia. Iya, ini masih meta title. Soalnya tadi di depannya meta title apa nggak kehapus, tulisan meta title-nya nggak kehapus. Jadi ke Oke, karena bawah gitu. Iya, kayaknya. Jadinya ke bawahnya cuma meta title doang. Gitu, ya. Jadi hati-hati ya pada saat inputnya ya. itu udah banyak muncul tuh Mas ya. Iya, udah ada saya lihat udah ada 10 nih ke inspeksi nih. Gitu, Iya. udah lumayan lah ya. Udah itu Mas untuk menginfeksinya setiap hari kita menginfeksi atau gimana tuh Mas? Bebas sih untuk jadwal penginspeksian ya se kalau kata Baiknya. saya mah ya Baik. seluangnya Bapak aja gitu. Misalnya Oh, ke apalagi kan penginspeksian kan bisa lewat HP ya. Cukup iya. gampang kalau di HP. Jadi seluangnya dan seadanya kuota aja gitu. Nggak perlu ya kalau bisa hari ini nggak bisa ya jangan dipaksain gitu karena ya kuotanya tuh kuota per hari itu sama. Jadi misalnya kalau kita kuota hari ini nggak habis nggak bakal kebawa ke hari besok gitu. Kuota setiap hari sama jumlahnya gitu. Jadi nggak perlu kayak di push-push banget lah gitu. Nyantai aja lah kalau kita ada waktu luang baru kita inspeksi. Gitu. Kalau saran saya sih mending fokus banyakin produknya apa uploadnya dulu karena uploadnya kan yang paling ribet. Iya, iya betul. Upload produknya yang paling ribet. Sementara inspeksinya gampang gitu. Ya, Iya, iya. ya Pak ya. Iya, iya. Semoga sudah cukup ya. Cukup, Oke. cukup. Oke, terima kasih banyak ya Pak Igun atas pertanyaan-pertanyaannya. Oke, dengan pertanyaan Pak Igun tadi mungkin sudah cukup ya, karena waktu udah menunjukkan jam 3 ya di tempat saya ya. Sudah hampir menyentuh waktu asar ya. Mungkin pertemuan Zoom meeting kita hari ini sampai sini aja dulu ya. Semoga ilmu saya bermanfaat ya bagi kalian yang masih belajar WSP atau masih belum mengerti WSP ya. Eh, dan semoga kalian juga dengan ilmu yang saya berikan bisa mendapatkan banyak closing dan banyak leads ya. Amin. Ya, Amin. amin ya rabbal alamin ya. Akhir kata dari saya, eh, jangan letih untuk belajar ya.
belajar WSP ataupun belajar belajar produk-produk kita yang lainnya ya. Oke, dari saya sih cukup itu saja ya. Terima kasih banyak ya. Dari ada 9 orang ya di akhir pertemuan kita ini ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Untuk rekaman nanti akan di-share ya oleh sales kalian masing-masing ya. Pasti akan di-share ke grup kalian masing-masing ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.